Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami kembali akan membahas soal-soal 3K tahun 2024. Nah, untuk video kali ini kami fokus dulu di informasi penata layanan operasional. Nanti teman-teman kami akan menjelaskan yang mana jawaban yang tepat dan bagaimana cara kita menemukan kata kunci pada setiap soal. Video kali ini merupakan video part 3 dan ini tentu berdasarkan FR P3K tahun 2023 dari alumni Guru Kreatif yang telah bimbel dan mengikuti simulasi bersama kami. Dan semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman untuk lolos ASN P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1. Soalnya seperti ini ya. Dalam penata layanan operasional, terkadang ada kebutuhan untuk melakukan audit operasional. Apa tujuan utama dan dari dilakukannya audit operasional dalam sebuah organisasi? A. Menilai kerja individu karyawan dalam organisasi. B. Mengidentifikasi potensi fraud dan kecurangan dalam perusahaan. C. Menilai dan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi proses operasional. D. Menghitung profitabilitas produk atau layanan. Dan E. Menyusun anggaran tahunan berdasarkan kinerja sebelumnya. Nah, teman-teman, untuk video kali ini, untuk soal ini, tujuan dari kita melakukan audit itu ialah untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi proses operasional. Jadi audit operasional ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses operasional dalam organisasi. Nah, dalam melakukan audit ini, perusahaan atau organisasi ini dapat mengetahui apakah sumber daya digunakan secara optimal, serta apakah prosedur dan proses operasional yang ada berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi audit juga ini membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Jadi jelas ya, untuk soal ini jawaban yang tepat adalah C. Audit berarti menilai dan mengevaluasi. Next kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Dalam penataan layanan operasional, sebuah perusahaan perlu menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu alat teknologi yang sering digunakan untuk memonitor dan mengelola operasi sehari-hari adalah A. Sistem manajemen project atau project management system. B. Sistem enterprise resource planning atau ERP. C. Sistem pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM. Kemudian sistem manajemen sumber daya manusia atau HRMS. Dan E. Semua jawaban di atas benar. Nah, kira-kira teman-teman teknologi yang mana kira-kira yang kita gunakan untuk memonitor dan mengelola operasi sehari-hari dalam sebuah organisasi. Jadi, di antara A, B, C, D ini Bapak Ibu semua kita gunakan dalam mengelola operasi sehari-hari. Jadi yang tepat adalah bagian E. Semua jawaban di atas benar. Oke, baik teman-teman, saya akan jelaskan dulu apa itu PMS, apa itu ERP, apa CRM, dan apa itu HRMS. Oke, penata layanan operasional dapat menggunakan berbagai sistem teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sistem seperti ERP. Jadi ERP itu artinya Enterprise Resource Planning. Ini digunakan untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya. Dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian yang kedua ada CRM, Customer Relationship Management. Ini berfokus pada pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Kemudian ada HRMS, Human Resource Management System. Ini berguna dalam mengelola SDM, sumber daya manusia atau Human Resource Management. Kemudian ada
PMS, Project Management System. Ini untuk mengelola proyek dan memastikan penyelesaian tepat waktu. Jadi ERP, CRM, kemudian ada HRMS, Bapak Ibu, dan PMS ini keempat-empatnya ini kita gunakan dalam pengelolaan layanan operasional. Jadi ini adalah sistem teknologi yang kita gunakan untuk memonitor dan mengelola operasi sehari-hari dalam organisasi. Jadi jelas ya, bagian E semua jawaban benar. Oke, next teman-teman, kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Salah satu indikator keberhasilan dalam layanan operasional adalah tercapainya standar kualitas yang ditetapkan. Penata layanan operasional dapat mengukur kualitas layanan dengan cara A. Menilai kepuasan pelanggan melalui survei atau feedback. B. Memastikan produk memiliki harga yang kompetitif. C. Melakukan audit keuangan tahunan. D. Menyusun laporan bulanan untuk manajemen. Dan E. Menyusun strategi komunikasi untuk pemasaran. Jadi Ibu kata kunci lain ini. Yang ingin kita nilai adalah standar kualitas yang ditetapkan. Berarti yang tepat adalah bagian A ya. Menilai kepuasan pelanggan melalui survei atau feedback. Jadi salah satu caranya adalah ini. Menilai kepuasan pelanggan melalui survei atau feedback Bapak Ibu. Oke. Dengan menilai kepuasan pelanggan atau survei dan feedback dari pelanggan ini memberikan wawasan yang jelas tentang bagaimana operasional ini Bapak Ibu ini mampu berdampak pada pengalaman pelanggan. Kemudian menjaga standar kualitas sangat penting untuk mempertahankan pelanggan dan memastikan kesuksesan jangka panjang. Jadi caranya kita supaya standar kualitas ini tetap bertahan Bapak Ibu, yakni kita lihat ini, kita lihat bagaimana kepuasan pelanggan melalui survei atau feedback. Itu cara kita untuk mengukur kualitas layanan operasional. Jelas ya teman-teman untuk soal nomor 3. Next kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Seorang penata layanan operasional bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi sehari-hari dalam sebuah organisasi ini berjalan dengan efisien dan efektif. Salah satu tugas utama dalam posisi ini adalah A. Menyusun strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. B. Mengelola sumber daya manusia dan memastikan produktivitas. C. Mengawasi aliran pekerjaan dan memastikan kelancaran operasional. D. Menganalisis laporan keuangan bulanan. Dan E. Mengatur hubungan eksternal dengan pemasok dan klien. Oke Bapak Ibu, kira-kira bagaimana cara kita supaya organisasi ini dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Makin tepat adalah bagian C ya teman-teman. Mengawasi aliran pekerjaan dan memastikan kelancaran operasional ini bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa penata layanan operasional ini harus berfokus kepada pengelolaan dan pemantauan. Jadi Bapak Ibu harus pantau, harus mengawasi kelancaran proses operasional di perusahaan. Tugas utamanya adalah kita pastikan bahwa semua pekerjaan berjalan dengan efisien, meminimalkan gangguan operasional, dan menjaga kestabilan alur kerja. Itu alasannya kenapa bagian C. Kemudian opsi lain seperti mungkin bagian B, mengelola SDM ini Bapak Ibu, ini atau pemasaran ini lebih berkaitan dengan peran manajerial yang berbeda. Jadi antara B dan C justru bagian C yang jauh lebih tepat. Jadi kita pantau, kita awasi Bapak Ibu. Kita pantau, kita awasi bagaimana kelancaran proses operasional di perusahaan atau di kantor. Oke, jadi kita pastikan bahwa semua berjalan dengan efisien dan efektif. Baik, teman-teman, kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini. Untuk meningkatkan efektivitas layanan operasional, seorang penata layanan operasional harus mengelola sumber daya yang ada. Salah satu cara yang paling umum dilakukan untuk
memaksimalkan sumber daya adalah dengan A. Melakukan outsourcing semua tugas operasional. B. Meningkatkan jumlah karyawan di setiap departemen. C. Mengurangi jam kerja karyawan untuk menghemat biaya. D. Mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam proses operasional. Dan E. Fokus hanya pada strategi pemasaran produk. Bapak Ibu, ini bagaimana caranya Bapak Ibu kira-kira untuk mengelola sumber daya yang ada, untuk memaksimalkan mengelola sumber daya yang ada. Maka teman-teman mungkin paling tepat adalah bagian D ya teman-teman. Jadi kita identifikasi dulu dan kita kurangi pemborosan dalam proses operasional. Salah satu prinsip utama dalam meningkatkan efisiensi operasional adalah kita identifikasi dan kita kurangi pemborosan. Nah, ini akan melibatkan pemantauan dan perbaikan proses yang tidak efisien yang dapat menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas. Mengurangi pemborosan Bapak Ibu ini bukan hanya soal mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan kualitas dan kelancaran operasional. Jadi itu cara kita bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada dalam mengelola sumber daya. Jadi jelas ya, delta jawaban yang tepat untuk soal nomor 5. Next kita ke soal nomor 6. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penata layanan operasional adalah dengan melakukan benchmarking. Benchmarking, apa yang dimaksud dengan benchmarking dalam konteks operasional? Jadi Bapak Ibu untuk menjawab soal ini Bapak Ibu harus tahu dulu apa itu benchmarking. A. Membandingkan kinerja perusahaan dengan standar industri atau pesaing. B. Mencari cara untuk mengurangi biaya operasional dengan memotong anggaran. C. Menetapkan anggaran tahunan berdasarkan data historis. D. Mengidentifikasi potensi sumber daya manusia yang perlu dikembangkan. Dan E. Menerapkan sistem manajemen mutu atau ISO untuk semua departemen. Jadi benchmarking artinya Bapak Ibu ini ya, kita bandingkan kinerja perusahaan dengan standar industri atau pesaing. Oke, saya akan jelaskan lagi di sini bahwa benchmarking artinya proses ini, kata kuncinya, membandingkan kinerja operasional perusahaan dengan standar terbaik yang ada di industri atau dengan pesaing utamanya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menemukan area yang dapat diperbaiki dan mengadopsi praktik terbaik dari perusahaan lain untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional. Ini akan membantu perusahaan atau organisasi untuk tetap kompetitif dan relevan di pasar. Jadi benchmarking Bapak Ibu ada kata membandingkan itu kata kunci dari kata benchmarking. Jadi A ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6. Oke. Next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 7. Untuk meningkatkan kinerja operasional, seorang penata layanan operasional harus memonitor dan menganalisis KPI, Key Performance Indicators. Apa tujuan utama dari penggunaan KPI dalam layanan operasional? A. Mengukur seberapa cepat perusahaan dapat merespon perubahan besar. B. Menilai kinerja individu dan memberikan penilaian tahunan. C. Mengukur sejauh mana proses operasional berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. D. Menyusun anggaran tahunan yang realistis. Dan E. Mengidentifikasi produk yang paling laku di pasaran. Bapak Ibu harus tahu dulu apa itu Key Performance Indicator. Jadi jika sudah tahu, nanti jawaban yang tepat itu adalah bagian C. Mengukur sejauh mana proses operasional berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi KPI ini Bapak Ibu, ini adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi proses operasional dalam sebuah perusahaan. Dengan kita menggunakan KPI, penata layanan operasional dapat mengevaluasi apakah tujuan yang telah kita tetapkan ini tercapai dan tentu akan memastikan bahwa perusahaan ini memang bergerak ke arah yang benar. Jadi KPI ini memberikan gambaran yang jelas mengenai area yang memerlukan perhatian lebih. Jadi
mengukur sejauh mana proses operasional ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Itulah disebut dengan KPI. Jadi yang tepat adalah jelas sekali Charlie ya Bapak Ibu. C. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7. Oke, next Bapak Ibu. Kita ke soal nomor 8. Soalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Salah satu aspek penting dalam penataan layanan operasional adalah pengelolaan anggaran. Seorang penata layanan operasional perlu membuat keputusan anggaran yang cermat. Mana dari berikut ini yang bukan merupakan tujuan utama pengelolaan anggaran operasional? A. Memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. B. Menyusun anggaran yang memungkinkan perusahaan untuk menghadapi krisis keuangan. C. Mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam proses operasional. D. Mengalokasikan dana untuk proyek pemasaran. Dan E. Membatasi investasi di teknologi baru untuk menghemat biaya. Bapak Ibu, yang mana kira-kira di opsi A, B, C, D ini yang bukan tujuan utama kita dalam mengelola anggaran? Oke, Bu. A masuk, B masuk, C masuk, D mengalir D. E ada kata membatasi Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa untuk teknologi itu kita nggak usah batasi. Jadi memang yang bukan itu adalah bagian E, membatasi investasi di teknologi baru untuk menghemat biaya. Padahal Bapak Ibu dengan kita misalnya menggunakan teknologi, ini dapat mempercepat pekerjaan kita ya, apalagi dalam kapasitas penata layanan operasional. Jadi ingat, pengelolaan anggaran operasional bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien untuk mencapai tujuan operasional perusahaan. Meskipun penghematan itu penting, Bapak Ibu, mengurangi investasi dalam teknologi baru dapat menghambat kemajuan dan inovasi yang penting untuk tetap kompetitif. Ini ya, Bu. Jadi jika kita kurangi investasi, kita batasi investasi ini dalam teknologi baru dapat menghambat kemajuan dan inovasi yang penting untuk tetap kompetitif. Oleh karena itu, keputusan anggaran harus mendukung pembaruan dan pengembangan untuk kemajuan jangka panjang perusahaan. Jadi ini Bapak Ibu kita nggak boleh batasi ya. Malah kita harus alokasikan dana untuk teknologi baru, untuk kemajuan dan inovasi-inovasi baru. Itu alasannya kenapa bagian E jawaban yang tepat. Karena bagian E lah yang bukan tujuan utama pengelolaan anggaran. Oke, next teman-teman kita ke soal nomor 9. Oke. Dalam memastikan kualitas layanan operasional, penata layanan operasional sering menggunakan sistem manajemen mutu. Quality Management System atau QMS. Apa tujuan utama dari penerapan QMS dalam layanan operasional? A. Mengurangi biaya produksi dengan meningkatkan efisiensi. B. Memastikan bahwa semua produk dan layanan memenuhi standar kualitas yang konsisten. C. Menyusun laporan keuangan yang lebih rinci dan akurat. D. Mengidentifikasi pasar baru untuk ekspansi perusahaan. Dan E. Memastikan bahwa seluruh karyawan dapat bekerja secara mandiri. Bapak Ibu, Quality Management System, jadi sistem manajemen yang mutu berkualitas. Maka yang tepat tuh ada kata kualitas ya teman-teman, tentu bagian B ini. Memenuhi standar kualitas yang konsisten. Sistem manajemen mutu atau QMS bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas. Bapak Ibu, ini kata kuncinya ya. Ada kata kualitas produk dan layanan secara konsisten. Dengan kita menggunakan QMS, perusahaan atau organisasi atau instansi dapat memastikan bahwa setiap aspek operasional ini mematuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pelanggan dan efektivitas operasional secara keseluruhan. Oke, next Bapak Ibu kita ke soal nomor 10. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Dalam penataan layanan operasional, Lean Management adalah salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Apa tujuan utama dari prinsip
lean management dalam operasi sehari-hari, Bapak Ibu. Lean management, ada kata pemborosan, Bapak Ibu, mengurangi pemborosan. A. Mengurangi waktu produksi dan meningkatkan biaya operasional. B. Meningkatkan kualitas produk dan mengurangi pemborosan. C. Memperkenalkan teknologi baru tanpa memperhatikan biaya. D. Mengurangi jumlah karyawan untuk efisiensi biaya. Dan E. Memprioritaskan pemasaran dan distribusi produk. Jadi harus tahu dulu Bapak Ibu apa itu lean management ya. Jika sudah tahu, maka jawaban yang tepat itu adalah bagian B. Jadi meningkatkan kualitas produk dan mengurangi pemborosan. Oke ini. Jadi Bapak Ibu, lean management ini sebenarnya bertujuan untuk jadi untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam aspek operasi Bapak Ibu. Dengan fokus pada pengurangan waktu tunggu, kemudian proses yang tidak perlu, dan pemborosan sumber daya lainnya, lean management ini berusaha untuk meningkatkan kualitas produk sambil mengurangi biaya operasional. Metode ini membantu perusahaan untuk bekerja lebih efisien dan meningkatkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Jadi, lean management artinya meningkatkan kualitas produk dan mengurangi pemborosan. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 10. Oke, next Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang tertarik nih mengikuti simulasi atau kelas premium Bapak Ibu yang disponsori oleh Guru Kreatif. Nah, jika mungkin teman-teman berminat, teman-teman bisa menghubungi kami melalui WA ini Bapak Ibu di nomor ini, ataukah bisa DM di Instagram Sulnana Bapak Ibu. Dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi. Nah, seperti nanti tampilannya teman-teman ya. Nanti teman-teman jika sudah mendaftar, kami akan berikan username dan passwordnya untuk mengakses soal-soal yang Bapak Ibu pilih. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti memilih beberapa paket, contoh ini dia memilih paket teknis 2 teman-teman. Jadi nanti soalnya seperti ini ya, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nanti jika memilih teknis 1 mungkin ada soal kompetensi teknis juga yang sesuai dengan formasi teman-teman. Jadi semisal nanti formasinya penata layanan operasional, maka nanti ada 90 nomor soal tentang penata layanan operasional. Jadi ada beberapa paket, tinggal teman-teman nanti memilih paket yang mana. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nanti di akhir akan ada nilai berapa skor akhirnya. Jadi ini karena kebetulan dia hanya menjawab 2 nomor, maka nilainya cuma 8. Jadi kami tunggu teman-teman untuk bergabung bersama kami. Bisa menghubungi lewat WA, bisa juga langsung DM di Instagram Sulnana. Dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan teman-teman menghubungi kami jika berminat ya teman-teman. Oke, nih teman-teman ada soal bonus lagi untuk video kali ini. Nanti jawabannya silakan dituliskan di kolom komentar. Soalnya seperti ini. Seorang penata layanan operasional seringkali berhubungan dengan pengelolaan rantai pasokan atau supply chain. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan adalah dengan A. Meningkatkan jumlah pemasok untuk memperluas jaringan. B. Meningkatkan kerjasama dengan pemasok utama untuk memastikan kualitas dan kecepatan pengiriman. C. Mengurangi komunikasi dengan pemasok untuk menghemat waktu. D. Mengurangi volume pembelian untuk mengurangi stok. Dan E. Fokus pada pengurangan harga dari pemasok meskipun mengurangi kualitas. Oke, silakan ditulis di kolom komentar opsi jawaban yang teman-teman pilih untuk soal bonus ini. Oke, teman-teman, sekian dan semoga berkah. Dan ini teman-teman ada beberapa testimoni bimbel P3K dan simulasi CAT oleh Guru Kreatif ya teman-teman. Oke, jadi ini dari teman-teman yang ikut di kelas kami di tahun 2023 di tahun kemarin. Alhamdulillah teman-teman hampir 100% ya lulus semua dan semoga tahun ini juga teman-teman peserta bimbel dan peserta simulasi kemudian penonton setia Guru Kreatif ini insya Allah lulus ASN P3K. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Guru Kreatif.